Dalam sepekan terakhir, Muslimah Media Center berhasil merangkum beberapa berita penting di dalam maupun di luar negeri. Berikut rinciannya. Perang baliho semakin marak, mulai dari Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketum Demokrat AHY. Kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 memang masih jauh. Namun para bakal kandidat sudah mulai ancang-ancang dengan memasang baliho di tempat-tempat yang strategis. Alhasil, setelah terpasang, bukan menuai simpati dari rakyat, malah mendapat makian dan protes karena para politisi yang menawarkan diri menjadi pemimpin adalah sosok yang tak punya kepekaan terhadap kondisi rakyat yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi. Berita berikutnya. Belakangan ini sebuah mural bergambar Presiden Joko Widodo tengah menjadi perhatian publik. Lantaran dalam mural tersebut tertulis 404 not found yang menutupi bagian mata. Bahkan tagar Jokowi 404 not found sempat trending di jagat Twitter. Anehnya, polisi kemudian mengusut kejadian ini dengan melakukan pencarian terhadap pihak yang menggambar mural tersebut. Data Semen Khusus atau Densus 88 Polri mengungkap adanya dampak terhadap Indonesia dari kemenangan kelompok Taliban setelah menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan. Seharusnya umat menyadari bahwa inilah bukti nyata perang global melawan teror, yang tidak lain adalah perang global melawan setiap geliat penerapan syariat Islam secara sempurna. Kabar berikutnya datang dari dalam negeri. Nasib petani cabai semakin sengsara. Pasalnya sejak awal Agustus 2021, harga cabai di pasaran anjlok. Berikutnya, sejumlah pejabat yang tergabung dalam tim pemakaman jenazah COVID-19 Kabupaten Jember menerima honor bernilai fantastis dari kematian pasien COVID-19. Mereka adalah pejabat yang melakukan monitoring atau MONEF atas pemakaman COVID-19. Selanjutnya, di wacana penggalangan dukungan untuk kontestasi politik 2024 semakin masif dilakukan beberapa partai besar negeri ini. Bahkan partai oposisi yang digadang-gadang bisa bersikap kritis terhadap kebijakan penguasa, nyatanya lebih fokus menggalang koalisi dan menjajaki berbagai posisi. Berita berikutnya datang dari dalam negeri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, meminta polisi segera menangkap YouTuber si kece, sebab pria tersebut sudah menghina dan merendahkan agama Islam. Berita berikutnya. Pandemi COVID-19 semakin dalam posisi yang mengkhawatirkan di Amerika Serikat. Meski memiliki angka vaksinasi yang cenderung tinggi, negara itu tetap mengalami peningkatan infeksi yang signifikan, bahkan lebih dari 1000% bila dibandingkan Juni lalu. Selanjutnya, pandemi COVID-19 tidak hanya membawa dampak di sektor kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi, termasuk diantaranya banyaknya mahasiswa putus kuliah. Orang tua yang katanya kasih sayangnya sepanjang masa, mencongkel mata anak kandungnya cuma demi uang. Ini praktek pesugihan, sob. Astagfirullah. Pemerintah memutuskan melakukan pengangkatan guru honorer dengan program P3K. Guru honorer yang lulus akan mendapatkan 5 tunjangan P3K 2021 sekaligus. Namun pengangkatan ini melalui sejumlah tes, bukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru. Berita berikutnya. Wakil Ketua DPD Sultan Najamuddin menyoroti anggaran fantastis pemilu 2024 yang mencapai ratusan triliun rupiah. Berita berikutnya. Lagi-lagi tindakan separatisme oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua berujung penyerangan pada 9 tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin, 13 September 2021 lalu. Berita berikutnya. Pandemi COVID-19 yang sudah melanda tanah air sampai 2 tahun ini ternyata membuat warganet justru banyak yang terpapar konten negatif. Dilansir siaran pers di laman Kominfo Minggu 19 September 2021 hingga September 2021, Menkominfo menyebut mereka telah menghapus 24.531 konten negatif. Bukankah ini bukti bahwa negara gagal menumbuhkan dorongan yang mendasar dan kuat bagi masyarakat untuk tidak membuat konten negatif, yakni ketakwaan? Beredar sebuah video mengenai reaksi dari para santri penghafal Al-Quran yang menutup telinga saat mendengar alunan musik tengah bergaung. Seorang anak jenderal TNI mengomentari dengan menganggapnya sebagai cara yang tak wajar. Tanggapan anak jenderal itu turut menyeret presenter kondang berkomentar lantaran tulisannya dianggap tidak toleran. Publik pun menilai kedua komentar tersebut sebagai bentuk olokan terhadap pendapat serta keyakinan orang lain. Kasus perendahan terhadap ajaran Islam dan pengembannya terus terjadi. Sementara sanksi yang diberikan negara pada pelaku penistaan
dipandang publik tidak cukup memberi dampak efektif. Kinerja KPI kembali dipertanyakan oleh masyarakat. Pasalnya baru-baru ini terkuak pelecehan seksual dan perundungan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Korban telah mengadu sejak 2011 namun belum ada penyelesaian. Ditambah lagi kasus lain berupa sikap toleran KPI atas tampilnya artis mantan pelaku pelecehan seksual di televisi. Kabar berikutnya, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Kemendikbud-Ristek terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS menuai protes. Pasalnya aturan baru penyaluran dana pendidikan BOS mensyaratkan jumlah minimal siswa masing-masing sekolah, yakni 60 siswa. Jika memasuki 2021 belum mencapai angka minimal, maka banyak sekolah swasta yang terancam gagal mendapat bantuan, ikutnya. Sejumlah ulama angkat bicara atas aksi perusakan Masjid Miftahul Huda, masjid tempat peribadatan umat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Masalah Ahmadiyah sejatinya adalah konflik sosial akibat provokasi kelompok sesat yang eksis di tengah Muslim. Pangkal masalah ini adalah tiadanya upaya maksimal negara untuk menghilangkan eksistensi aliran sesat di tengah masyarakat. Wakil Menteri yang akan berakhir jabatannya akan mendapatkan uang bonus senilai Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan.